Bima Sakti memohon maaf usai gagal bawa timnas U17 Indonesia ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Agenda skuad timnas U17 Indonesia setelah Piala Dunia U17 2023 siap-siap Piala AFF U19 2024. Inilah kata pelatih Filipina Michael Weiss untuk lawan timnas Indonesia. Shin Tae-yong akui timnas Indonesia butuh adaptasi di rumput sintetis markas Filipina. Arkan Kakak bicara peluang abroad usai laju timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023 terhenti. Bima Sakti memohon maaf usai gagal bawa timnas U17 Indonesia ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 Indonesia dipastikan tidak lolos setelah Meksiko mengalahkan Selandia Baru 4-0 dan Burkina Faso mengalahkan Korea Selatan 2-1. Usai dipastikan gagal lolos, skuad asuhan Bima Sakti kembali ke Jakarta. Selaku pelatih kepala timnas U17 Indonesia, Bima Sakti memohon maaf kepada seluruh masyarakat tanah air. Ex-pemain timnas Indonesia tersebut berterima kasih atas semua doa dan dukungan selama perjalanan Garuda Asia di Piala Dunia U17 2023. Sementara itu, striker Arkan Kakak juga menyatakan bahwa dirinya mewakili skuad Garuda Muda minta maaf jika tidak bisa membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar. Dia menyebut bahwa tim sudah berjuang keras demi meraih hasil terbaik. Garuda Muda bertolak ke Jakarta dari Bandara Juanda, Surabaya pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta mereka akan dipulangkan ke klub atau kota masing-masing. Agenda skuad timnas U17 Indonesia setelah Piala Dunia U17 2023 siap-siap Piala AFF U19 2024. Timnas U17 Indonesia telah tersingkir dari persaingan Piala Dunia U17 2023 yang digelar di tanah air. Skuad besutan Bima Sakti untuk tersingkir setelah hanya finish di peringkat ketiga grup A dengan 2 poin. Setelah gelaran Piala Dunia U17 2023 ini, Bima Sakti memberikan pesan kepada pemain untuk tetap bersemangat. Pasalnya, ada kemungkinan pemain-pemain timnas U17 Indonesia ini dipersiapkan untuk timnas U19 dan U20 Indonesia. Lebih lanjut, turnamen terdekat ialah Piala AFF U19 2024. Bima Sakti pun berharap pengalaman bermain di Piala Dunia U17 2023 bisa memberikan dampak positif. U20 nanti mungkin Coach Indra ya sebagai pelatih. Dan tahun depan ini memang ada agenda yang paling terdekat adalah Piala AFF U16 dan U19. Ya, semoga mereka yang di U19 dengan modal Piala Dunia ini mereka bisa lebih baik lagi, ujarnya. Inilah kata pelatih Filipina Michael Weiss untuk lawan timnas Indonesia. Michael Weiss mengisyaratkan akan bermain terbuka dan berani mengambil risiko. Saya pikir pertandingan melawan Indonesia mungkin akan sedikit terbuka dan kami bisa mengambil risiko lebih besar, kata Weiss. Kemenangan memang dibutuhkan Filipina untuk memiliki poin dan untuk terus bisa bersaing di grup F. Saat ini Filipina ada di posisi ketiga tanpa poin. Di atas Filipina ada Vietnam di posisi kedua dan Irak di peringkat pertama. Vietnam dan Irak masing-masing memiliki 3 poin, sehingga Mesopotamia unggul selisih gol. Sementara itu, kemenangan juga sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Skuad Garuda juga kalah selisih gol dari Filipina. Untuk melawan Filipina, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak ingin pemainnya melakukan kesalahan saat melawan Irak. Shin Tae-yong akui timnas Indonesia butuh adaptasi di rumput sintetis markas Filipina. Duel antara Filipina versus timnas Indonesia dijadwalkan berlangsung Selasa. Seperti apa yang dilihat, rumputnya Stadion Rizal Memorial bukan asli, kata Shin Tae-yong. Namun, rumputnya sintetis, ucap pelatih asal berusia 53 tahun tersebut. Dia berharap rumput sintetis tidak akan menjadi kendala yang berarti bagi Asnawi Mangkualam DKK, jadi kami fokus latihan pemulihan, tutur Shin Tae-yong melanjutkan.
Sekaligus latihan biar pemain cepat adaptasi dengan rumput sintetis, ucap mantan pelatih Korea Selatan itu. Timnas Indonesia sendiri tiba di Filipina pada Sabtu usai melakukan perjalanan dari Irak. Dia menambahkan bahwa Timnas Indonesia akan berusaha keras untuk bisa membawa poin penuh dari kandang Filipina. Oleh karena itu, Shin Tae-yong berjanji skuad Garuda bakal bermain agresif di laga kontra Filipina ini. Arkan Kakak bicara peluang abroad usai laju Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023 terhenti. Striker Timnas U17 Indonesia, Arkan Kakak, berbicara mengenai peluangnya untuk berkarier di luar negeri pasca gelaran Piala Dunia U17 2023. Penyerang Timnas U17 Indonesia, Arkan Kakak, tidak menutup kemungkinan berkarier ke luar negeri. Pasalnya, secara pribadi, Arkan Kakak memang berkeinginan menjajal kompetisi di luar negeri. Putra dari legenda Indonesia, Purwanto, pastinya bakal memilih yang terbaik untuk kariernya ke depan. Di satu sisi, Kakak tidak bisa menutupi rasa kecewanya usai gagal mengantarkan Timnas U17 berlangsung melaju ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 Indonesia menutup laga grup A Piala Dunia U17 2023 dengan menempati peringkat ketiga. Park Hang-seo rela dibenci supporter Vietnam demi jadi pelatih Timnas Thailand. Kabar ini awalnya datang dari salah satu media Vietnam yakni Soha. Soha menyebut bahwa Park Hang-seo bersedia membuka negosiasi untuk menjadi pelatih Timnas Thailand. Tak berselang lama, Soha kembali menyinggung peluang Park Hang-seo menukangi Timnas Thailand. Kali ini, pelatih berusia 64 itu bahkan disebut siap dibenci oleh supporter Timnas Vietnam demi menjabat sebagai pelatih Thailand. Hal tersebut didasari dari wawancara yang dilakukan Park Hang-seo bersama salah satu media asal Thailand. Sementara itu, Timnas Thailand saat ini dipimpin oleh Mano Polking. Namun performa Timnas Thailand mulai mengalami penurunan. Terakhir, Timnas Thailand menelan kekalahan dari Cina dengan skor 1-2. Kekalahan tersebut lalu melahirkan kekecewaan dari supporter Timnas Thailand kepada Mano Polking. Pasalnya, kekalahan itu diderita di kandang sendiri. Dari semua yang terjadi di atas, tak menutup kemungkinan bila Park Hang-seo benar-benar akan menggantikan posisi Mano Polking. Tanggapan Rafael Struijk soal Ragnar Oratmangoen yang akan gabung Timnas Indonesia dan miliki posisi yang sama. Rafael Struijk tengah bersama skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi Filipina pada laga kedua grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Timnas Indonesia melawan Filipina akan digelar di Rizal Memorial Stadium. Rafael Struijk yang merupakan pemain naturalisasi sudah beberapa bulan bergabung dengan Timnas Indonesia. Pemain 20 tahun itu mengaku merasa seperti di rumah sendiri setelah bergabung dengan Timnas Indonesia. Lebih lanjut, ia memberikan tanggapan terkait Ragnar Oratmangoen yang dikabarkan bakal bergabung dengan Timnas Indonesia, di mana pemain klub Eredivisie Fortuna Sittard itu memiliki posisi yang sama. Ragnar bermain sebagai penyerang, ia bisa bermain sebagai penyerang sayap dan gelandang serang. Setiap kali kami mendengar tentang pemain baru, saya tahu sedikit dari Liga Belanda, kata Rafael Struijk. Saya belum tahu secara pribadi, tapi saya tak sabar untuk bertemu mereka dan dia pemain bagus, saya mendengar dengan banyak kualitas. Jadi itu hanya bagus untuk tim, ujarnya.